yang lebih dibandingkan kalau kajiannya jam 6, jam 7 atau jam 9. Semakin sulit, maka Allah berikan pahala lebih banyak lagi. Wa afana fi ajsadina, kita bersyukur dan memuji Allah yang telah memberikan afiah di tubuh kita. Subhanallah, tidak berbicara rizki harta. Siapa yang pagi-pagi ini tahu-tahu dapat transferan fulus gitu ya, alhamdulillah 2 juta kali 20. Nggak ada. Orang pagi ini biasanya tidak memikirkan fulus. Nikmat sehat ini jauh lebih berharga daripada nikmat uang. Makanya kita bersyukur kepada Allah dan memujinya atas anugerah afiat yang apabila kita memiliki harta berlimpah ruah tapi kita sakit, kita akan gunakan harta itu untuk mengembalikan afiat. Sebagian orang harus meninggalkan Indonesia bukan dalam rangka mencari harta, tapi dalam rangka berburu afiat. Berangkat ke Singapura, berangkat ke Malaysia, berangkat ke Jerman. Dia keluarkan biaya yang tidak sedikit. Dia keluarkan energi, waktu, berhari-hari berada di Singapura, berhari-hari berada di Malaysia untuk berobat, pulang tetap loro. Iya sama. Ya mungkin adalah perbaikan sedikit. Tiap pagi Nabi mengingat nikmat afiat. Kemudian yang lebih agung dari afiat nikmat itu, yang lebih agung dari nikmat afiat itu adalah wa adzina lana bidzikri. Allah memperkenankan kita untuk mengingatnya. Ada orang yang bangun tidur sehat tapi nggak ingat sama Allah. Tahu-tahu pagi-pagi sepedaan, masjid enggak. Ada yang lari pagi, nikmat, sehat, tapi enggak dikasih nikmat zikrullah tabaraka wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Terkadang kita selesai sholat langsung kajian. Iya, kalau zikir panjang Ustaz. Ternyata zikir setelah sholat itu beragam. Di banyak hadis Nabi alaihi salatu wassalam memberikan penjelasan. Yang pertama, yang sudah biasa kita baca 33 kali, 33 kali, 33 kali, terus ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir yang ini boleh digabung bacanya. Bacanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Ini yang pertama. Yang kedua, baca 33 kali, 33 kali, 34 kali, jadi 100. Kemudian yang ketiga,
baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar berapa kali? 25 kali. Jadi jumlahnya 100. Yang keempat, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 amalan sebenarnya yang dibaca sebelum tidur, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan huma yasir. 2 amalan ini mudah sebenarnya. Dan yang mengamalkannya qalil. Sedikit yang mengamalkannya. Kok bisa sedikit? Terkadang habis sholat kita ada urusan. Akhirnya langsung pergi. Kalau yang sebelum tidur kadangkala kita ngantuk. Akhirnya nggak baca. Maka kalau kita sedang terburu-buru, amalkan yang sedikit ini. Amalkan yang ringan ini. Berapa kali? 10, 10. Dan usahakan kita itu meragamkan zikir kita. Supaya tidak menjadi rutinitas di lisan tanpa penghayatan dari hati. Kalau kita subhanallah, 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 sampai turun pun subhanallah, subhanallah. Karena sudah biasa. Tapi kalau enggak, anak subuh ini mau yang 25. Nah, dia akan berusaha untuk mengingat. Kemudian berzikir dengan tasbih boleh apa enggak? Boleh. Pendapat yang lebih kuat boleh, karena itu hanya alat, bukan ibadah, tapi alat menghitung saja. Tapi yang lebih utama menghitung dengan tangan kita. Kalau pakai tasbih, tidur pun tetap gerak tasbihnya. Tapi kalau pakai tangan kita, loh, piro gitu. Betul. Anak sendiri kadang-kala ini 30 atau 15. Kalau pakai tasbih, tidak perlu ngiling. Oh, wis mari. Karena sudah sampai ke pembatasnya itu. Atau yang pakai digital ya. Kalau dulu itu kan masih bunyi ya, sekarang lebih keren lagi, pakai yang cincin ya. Yang cincin di jari itu. Anak punya anak berdua itu rebutan ya. Masih kecil dia. Bukan berzikir, tapi banyak-banyakan mencet. Kan anak-anak kecil kan berapa? Dilihat gitu kan. Ingat, zikir itu dalam rangka kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang sholat, tentang orang yang sedekah, tentang orang yang puasa, tentang orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, siapa yang terbaik di antara mereka? Maka beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, aktsaruhum lillahi dzikran, yang banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun di tempat ini, siapa yang paling baik yang hadir di majelis ini? Yang paling banyak zikirnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 28 Rajab. Jadi kalau kita bicara apa rencanamu bulan depan, berarti bulan apa? Bulan Sya'ban. Rencana itu akan dibuat kalau kita mengerti dan memahami tentang sebuah event yang akan dia hadapi. Ada orang yang bulan depan mau nikah. Siapa yang mau nikah sih? Bulan depan. Ada hadiahnya enggak? Nah, kita mau kasih hadiah sama yang bulan depan mau nikah. Oke, nggak ada. Yang bulan depan mau cerai. Nah, boleh jadi. Boleh jadi dia sedang proses. Iya, bulan depan anak mau urus surat-surat cerai. Orang punya rencana gitu.
Ketika dia ingin melakukan sesuatu, maka perencanaan itu dibuat supaya berhasil. Karena dia punya banyak kesibukan juga. Maka dia harus mengatur hari, waktunya. Kemudian kalau ternyata memang acara itu membutuhkan biaya, dia akan usahakan biaya itu ada. Bulan depan yang tinggal 2 hari lagi, insya Allah, itu namanya bulan Sya'ban. Umat Islam baru saja, ya nah mungkin salah kalau bicara umat Islam, umat manusia baru saja ada yang baru saja merayakan perpindahan tahunnya orang-orang Kristen. Karena namanya Masehi itu adalah Kristus ya. Anak ingin mengingatkan bahwasanya sebelum Masehi dan sesudah Masehi, apa bahasa Inggrisnya? Before apa? Before Christ. Ya, sebelum Yesus, sebelum Kristus. Sedangkan umat Islam punya kalender sendiri namanya Hijriyah. Tapi ternyata banyak di antara kita yang tidak peduli dengan kalendernya sendiri, disibukkan dengan kalendernya orang lain. Antum kalau ketemu orang mandiin mobilnya tetangga, mobilnya sendiri dia tidak mandikan, apa kata orang kampung? Waras tai. Loh iya jangan. Mobilnya siapa ini? Tonggo. Mobilmu ini kata dia. Loh kok tidak dimandiin kata dia? Kurang keren. Ini lebih bagus. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Ribut, menghitung mundur bersama seluruh manusia menghitung mundur. Padahal tiap hari ya kayak gitu waktu itu ya. Kenapa dia nggak hitung? Tiap hari ya jam 12 main. Padahal hari itu ya tetap. Apakah berubah ketika terjadi malam tahun baru Masehi? Apa yang berubah? Apanya yang baru? Coba antum lihat. Ketika orang-orang menghitung mundur itu, apakah tahu-tahu jam 12 rumahnya jadi baru? Alhamdulillah, jadi anyar ternyata rumahku. Kemudian dia buka kamarnya lihat istrinya, alhamdulillah baru ternyata istri. Daono. Jadi kadang-kala kita itu membuat pemikiran sendiri yang di realitanya tidak ada. Akhirnya mereka sibuk membuat perencanaan untuk tahun 2026. Padahal kita masih 1447. Kita masih di bulan Rajab. Habis Rajab itu ada bulan Sya'ban, kemudian Ramadan. Ini yang seharusnya kita pikirkan dan kita rencanakan. Bagaimana para ulama menulis dalam kitab-kitab mereka tentang bulan Rajab. Allah menetapkan bulan Rajab ini sebagai bulan haram, bulan yang diagungkan, yang masyarakat sebelum Islam, sebelum diutusnya Rasul SAW, itu sudah mengagungkan Rajab, diagungkan sampai disebut Rajab Mudhar ya. Qabilah Mudhar itu kalau sudah masuk bulan Rajab, yang namanya tombak-tombak mereka, panah-panah mereka, itu bagian ujungnya dilepas ya. Nggak boleh ada perang di bulan ini. Dari mengagungkannya mereka bulan Rajab itu. Dan ada 4 bulan haram. Kita sudah Islam tidak mengagungkan bulan Rajab. Kenapa? Ya nggak tahu kalau ada bulan namanya Rajab. Yang tahu Desember, Januari. Dia agungkan Desember dengan berbagai macam perencanaan dan perayaan. Januari
Ngapain Januari orang-orang biasanya jamaah? Tidur. Awal Januari itu ya dia tidur setelah malam berpesta umpamanya. Maka bulan Rajab disebutkan adalah miftahul khair wal barakat. Kuncinya kebaikan dan berkah-berkah itu di bulan Rajab. Untuk mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Kemudian di tengah dan setelah bulan Rajab itu, sebelum bulan Ramadan, ada bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban ini? Kalau kita tahu hari ini tanggal 28, 2 hari lagi bulan Sya'ban, insya Allah itu sudah menjadi modal pertama untuk membuat rencana. Modal pertama untuk membuat rencana. Tapi kalau antum tahunya 17 Januari, ya kira-kira apa yang akan dilakukan? Ya nggak ada. Mungkin urusan kerjaan kantor, urusan kerjaan rumah. Bulan Rajab dikatakan syahru az-zar, bulan untuk bercocok tanam. Seharusnya di akhir bulan Jumadal Akhirah kita sudah punya rencana untuk bulan Rajab. Karena bulan itu bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban itu dikatakan syahrus saqi, bulan untuk menyirami. Antum ada rencana ndak mau nyirami di bulan Sya'ban ini? Nyirami apa Ustaz? Nanam aja belum. Ada orang-orang yang belum menanam di bulan Rajab. Terus kalau bicara bulan Sya'ban, bulan menyirami, bulan untuk memupuk, apanya yang mau dipupuk? Anak punya lahan masih semak belukar. Biasanya orang kalau mau buka lahan baru, dia mau menanam umpamanya jagung di hutan atau menanam sawit, apa yang dilakukan? Apa jemaah? Lahannya diapakan? Dipersiapkan lahannya itu. Kalau ada yang harus dipotong, dipotong. Kalau ada yang harus dibersihkan, dibersihkan. Kalau tanahnya belum rata, diratakan. Artinya dipersiapkan ketika kita mau menanam. Tapi kalau kita tidak mau menanam, ya dibiarkan. Maka seringkali kita melihat di beberapa tanah kosong itu ada semak belukar. Pohonnya nggak jelas, ya tata letaknya juga tidak rapi. Karena memang orangnya tidak mau menanam di tempat ini. Tapi kalau dia mau menanam, maka dia akan melakukan perencanaan untuk menanam. Nah, bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Lahannya dibersihkan. Dan lahannya adalah hati kita. Dipersiapkan untuk masuk ke bulan Ramadan. Kita nanamnya di bulan Rajab. Kemudian di bulan Sya'ban kita nyirami, dan di bulan Ramadan bulan panen. Sampai saat ini kita melihat fenomena yang berulang tiap tahun. Pada awal hari Ramadan, kita puasa insya Allah tanggal berapa jemaah? Ada izin minum dulu jemaah. Bismillah. Ini air zam-zam. Hah? Bismillah. Alhamdulillah. Nah, awal Ramadan atau sepekan sebelum Ramadan, sepekan sebelum Ramadan, ini kita bicara perencanaan kita di bulan depan. Ada yang merencanakan insya Allah nanti sebulan atau sepekan sebelum Ramadan Anda mau belanja. Itu rencana, bagus. Rencananya belanja buat apa? Buat berbuka dan buat sahur. Berarti kan dia punya niat untuk puasa gitu. Di awal hari puasa orang akan mempersiapkan untuk sahur. Karena takut nggak kuat. Jadi makanannya kalau bisa makan siang dan makan pagi itu digabung.
Dia hitung kalorinya, dia hitung berapa gitu kan. Wah, mau puasa ini kayak gitu. Waktu berbuka itu makanan sehari ada di meja makan. Bukan waktu makan malam jam, tidak. Kita akan melihat bagaimana sebelum berbuka orang itu keliling nyari takjil. Kolak, apalagi gorengan, es dawet, es teler, es degan, es krim. Terus di sini dia apa yang favorit untuk berbuka biasanya? Kurma. Kurma itu kalau tidak ada sunnahnya tidak dimakan. Karena orang ingat Rasulullah SAW buka kurma, jadi makannya cuma separuh, paling tidak oleh sunnahnya, habis itu gorengan maksudnya. Masya Allah. Kalau tidak disinggung tidak ada dia jangan. Kenapa itu terjadi? Karena nih orang nggak pernah puasa. Dia tidak pernah puasa sunnah di bulan Rajab, tidak pula puasa di bulan Sya'ban. Pertama puasa dia adalah 1 Ramadan itu. Dan itu terjadi tiap tahun. Maka kita harus punya rencana di bulan Sya'ban ini mau ngapain. Supaya di bulan Ramadan nggak ada lagi ceritanya kita bingung mau sahur apa. Kita mau berbuka apa. Emak-emak nggak akan sibuk sebelum sahur itu dengan masak ini, enggak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam sahurnya apa? 1 kurma, minum air, cukup. Kadangkala beliau enggak sahur. Pagi-pagi ini bicara puasa sunnah ya. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada niat puasa, tapi terpaksa puasa. Tanya sama istrinya, ada yang bisa dimakan? Illal ma'. Nggak ada kecuali air yang ada. Idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Ini berarti orang tidak sahur pun kuat puasa. Tapi karena kita nggak puasa kecuali Ramadan, kalau tidak sahur jamaah, aduh yo, tidak sahur aku ini. Aku tangi pas adzan, ruwet jamaah. Jadi perasaan kita sudah lemes. Padahal bangun subuh ini kan masih kuat biasanya jamaah, tapi langsung lemes karena berpikir, tidak sahur anak ini itu. Mau kerja, aduh kok ya anak absen hari ini karena tidak sahur jamaah. Tapi ketika orang biasa puasa, tidak sahur pun tetap kuat puasa. Sahur itu tidak wajib. Jangan akhirnya kita mewajibkan yang tidak wajib. Berarti boleh puasa tanpa sahur, boleh. Yang tidak boleh puasa tanpa niat. Boleh puasa sampai adzan duhur, karena tidak sahur. Lihat anaknya puasa duhur, bapaknya aku kan tidak sahur. Tidak harus sahur itu jam. Di surat At-Taubah ayat 46. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kondisi orang-orang munafikin. Orang-orang munafik ini kalau kita lihat penampilannya memukau dan mempesona. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaul. Kalau ngomong wah bagus. Itu orang munafik. Mereka seringkali membuat pernyataan-pernyataan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan mereka orang soleh, mereka orang baik, mereka orang-orang yang menginginkan kebaikan. Kalau mereka nggak berangkat jihad, mereka akan buat alasan. Ketika perang Tabuk, mereka punya alasan apa? Ya Rasulullah, kami takut terfitnah dengan wanita-wanita Banil Asfar, dengan wanita-wanita bule-bule yang ada di Romawi sana, katanya. Jangan. Ini menunjukkan orang ini seakan-akan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, padahal nggak kepingin perang sebenarnya. Cuma dia buat alasan seperti itu. Berulang kali itu terjadi.
Maka di surat Taubah ayat 46 ini Allah mengatakan bahwasanya orang munafik itu pendusta. Pernyataan-pernyataan mereka hanya kebohongan belaka. Walau aradul khuruj la'addu lahu uddah. Kalau benar mereka ingin berangkat ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan. Ada persiapan, niat, ya berarti persiapan. Kalau dikatakan umpamanya ada teman-teman, besok pagi kita naik ke gunung apa biasa yang didaki di sini? Arjuno. Besok kita ke Arjuno. Bismillah, berangkat insyaallah. Ngomong sama teman-temannya, siap. Jam berapa budal? Insyaallah jam subuh lah kita jalan. Siap. Tahu-tahu subuh ya afannya. Anak nggak bisa, kata dia. Antum persiapan nggak tadi malam? Nggak ada sih. Oh, bohong antum berarti. Iya. Kalau benar kau mau mendaki gunung, malam sudah persiapan. Tasnya dipersiapkan, barang-barangnya dipersiapkan. Ini menunjukkan antum memang benar punya rencana mau naik gunung. Atau besok pagi kita lari ya, insya Allah bismillah. Antum punya sepatu? Enggak ada punya asal. Terus cekeran aja enggak apa-apa. Oke enggak apa-apa. Tapi ternyata dia pagi afwan ya, anak enggak bisa. Antum niat atau tidak? Ucapan insya Allah yang seringkali kita sampaikan kepada kawan-kawan kita untuk sebuah perencanaan, insya Allah. Boleh jadi bohong. Antum memang nggak punya antum nggak persiapan apa-apa gitu. Dan Allah tegur orang-orang munafik ini, bohong mereka. Kalau pernyataan-pernyataan mereka itu benar, mereka akan persiapan. Dan ternyata tidak ada persiapan apa-apa mereka. Namanya mau perang, apa yang dipersiapkan? Kudanya dipersiapkan. Ini bicara kendaraan. Senjatanya dipersiapkan, pedangnya diasah. Ini menunjukkan aku mau berangkat. Anak panahnya diperhatikan, ada mungkin yang kurang lurus atau apa, busurnya dia bawa. Tapi kalau ternyata dia tidak melakukan apa-apa, dusta. Kata Allah Azza wa Jalla, walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Fathabbatahum. Akhirnya Allah melemahkan keinginan mereka. Karena mereka bohong. Tapi kalau orang punya niat, insya Allah Allah kuatkan niatnya. Allah bantu dia untuk menjalankan ibadah ini. Karena mereka dari awal nggak punya niat, maka Allah lemahkan kemauan mereka. Wa qila q'udu ma'al qa'idin. Dikatakan kepada mereka, udahlah kalian nggak usah berangkat. Tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal, yang tidak berangkat perang, sama orang-orang tua, sama wanita-wanita dan anak-anak, dengan orang-orang yang cacat, yang berkebutuhan khusus, sudah kalian tinggal bersama mereka. Orang yang menghutang atau berhutang ya. Siapa yang tidak punya utang di sini ya? Kita itu masyarakat dan bangsa yang bukan dipaksa ya, yang dididik untuk berhutang. Senang sekali orang itu berhutang. Dulu di pinggir jalan itu sering ada di tiang-tiang listrik iklan butuh dana segar, sekolahkan BPKB-mu. Sekarang sudah ada pinjol, jadi sudah ada di tangan. Orang belanja nggak punya uang, bayar nanti. Terus seperti itu, kredit di mana-mana aja. Bicara perencanaan ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha, addallahu anhu." Barang siapa yang berhutang kepada manusia
dan dia niat bertekad untuk melunasinya, Allah akan lunasi. Bayangin ya. Karena dia punya niat. Tapi waman akhadha amwalan nas, barang siapa yang berhutang kepada manusia, dia sudah sejak utang tidak mau bayar, niatnya tidak bayar, maka Allah akan hancurkan dia bersama hartanya. Kan ada orang utang, ya nah utang, kapan bayar? Insya Allah hari Ahad. Ahad ini enggak Ahad depan. Taib. Padahal di hatinya nggak ada niat bayar hari Ahad, jemaah. Nggak ada. Karena dia tahu duit terkondi. Dia tahu nggak ada uang. Cuma dia janji bohong supaya dihutangi. Akhirnya nggak bisa lunas. Karena dari awal dia tidak mau bayar hari Ahad karena memang anda tidak punya uang. Cuma kalau anda ngomong tidak mampu bayar, tidak dihutangi. Akhirnya dia melakukan hal ini. Perencanaan yang merupakan awal mula atau kelanjutan dari niat itu harus ada untuk bulan Sya'ban ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban itu beliau berpuasa sunnah hampir full. Bahkan di beberapa riwayat full puasa sunnah. Sampai-sampai Usamah bin Zaid bin Harithah, kekasih Nabi SAW, kesayangannya Rasulullah SAW, dia bertanya kepada Nabi SAW, Mali araka tasumu fi syahri Sya'ban ma la tasumu fi ghairihi minasyuhur. Ya Rasulullah, kenapa aku melihatmu berpuasa di bulan Sya'ban ini tidak seperti puasamu di bulan-bulan lainnya? Rasulullah SAW hampir 1 bulan puasa di Sya'ban. Ini belum Ramadan. Ya, di riwayat lain dikatakan kana yasumu Sya'ban kullahu illa qalila. Sedikit yang beliau nggak puasa, mungkin 1 hari, 2 hari atau 3 hari nggak puasa. Rata-rata hari-hari itu diisi puasa. Puasanya bukan Senin Kemis, Nabi SAW nyambung. Puasa 7 hari, puasa langsung 15 hari, puasa langsung 20 hari. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasallam memberikan alasan yang dengannya seharusnya kita punya alasan untuk membuat perencanaan. Hadza syahrun aw dzaka syahrun yaghfalu anhu aktsarun nas. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang kebanyakan manusia melalaikannya. Karena posisinya terjepit baina Rajab wa Ramadan. Di antara bulan Rajab, tadi udah kita singgung tentang bagaimana mulianya dan agungnya bulan Rajab. Dan di antara bulan Ramadan, bulan puasa, bulan yang penuh dengan berkah. Ini kejepit. Akhirnya orang hanya berpikir Rajab dan Ramadan. Sya'bannya dilalaikan. Itu buat orang yang memulaikan bulan Rajab. Tapi kalau Rajab dia tidak agungkan, ya Sya'ban dia lebih lalai lagi. Yang ada dalam pikiran dia adalah Ramadan saja. Padahal kata Nabi SAW, turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban itu amalan-amalan manusia diangkat, dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi amalan manusia itu ada yang diangkat harian,
Ada yang diangkat pekanan, Senin, Kemis. Ada yang diangkat tahunan. Di bulan Sya'ban ini. Maka seharusnya kita punya rencana apa saja yang akan kita laporkan. Kalau mungkin 11 bulan yang lalu ya, kalau bicara diangkat di bulan Sya'ban ya, berarti mulai amalan bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab. 11 bulan ini diangkatnya di bulan Sya'ban. Dilaporkan itu sudah. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin amalanku diangkat itu dalam kondisi aku puasa. Maka kenapa beliau hampir full puasanya di bulan Sya'ban? Karena memang bulan ini hari-harinya hari diangkat amalan. Maka beliau ingin diangkat amalannya dalam kondisi puasa. Karena orang puasa berbeda dengan yang tidak puasa. Orang puasa itu punya waktu lebih banyak lagi untuk beribadah. Orang puasa itu dia dapat mengontrol dirinya, mengontrol nafsu dan syahwatnya. Orang puasa itu yang halal dia tinggalkan, apalagi yang haram. Orang puasa ini yang halal ditinggalkan. Istrinya lewat depan kamar mandi, astagfirullahaladzim. Halal mas, iya. Ana shaim, aku puasa hari ini, masya Allah. Nah, makan yang enak, makan kesukaan dia. Istri mengatakan, mas aku masak siang ini, masya Allah, favoritmu kata dia. Aku puasa, dia tinggalkan. Puasa sunnah nih, bukan puasa wajib. Tapi dia tinggalkan yang halal, yang mubah, apalagi yang haram. Maka Nabi mengajarkan hal itu. Bagaimana beliau ingin diangkat amalannya dalam kondisi beliau berpuasa. Dan kebanyakan orang lalai beramal soleh fi awqatil ghaflah, beramal kebajikan di waktu-waktu orang lalai itu nilainya nggak sama dengan di waktu orang-orang semangat. Contohnya, kenapa sholat sunnah di masjid dengan di rumah lebih utama? Di rumah. Di masjid orang pada sholat sunnah. Antum habis sholat doa nih, anggap tuh anak tadi masuk melihat pada berdoa ya. Karena selesai adzan, antara adzan dan qomat ada doa. Kadang-kala kita nggak mau doa. Lihat sebelah angkat tangan. Kiri angkat tangan. Angkat tangan juga. Iya. Ini waktu orang semangat. Umpamanya kita habis sholat maghrib. Mau pulang gitu ya. Kita alhamdulillah shaf pertama. Mau pulang lihat belakang. Sholat sunnah. Kanan kiri sholat sunnah. Tidak bisa lewat. Akhirnya sholat sunnah. Jadi kondisinya memang orang sedang semangat beribadah. Nilainya berbeda. Kalau kita sholat sunnah di rumah. Sholat sunnah di rumah, sudah duduk, sudah pegang HP, pisang goreng. Ya apa ya? Antum di sini diuji. Apakah bisa antum tinggalkan pisang goreng? Antum tinggalkan itu HP. Lalu antum berdiri sholat. Nilai pahalanya nggak sama. Maka kata Nabi SAW, khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat orang laki itu di mana? Di rumah. Ingat hadis Nabi SAW. Khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat orang laki di mana? Di rumah. Loh antum kok diem cok jangan? Ya apa Ustaz sih? Illal maktubah, kecuali sholat wajib.
Sholat wajib di masjid. Tapi sebaik-baiknya sholat itu di rumah. Karena di rumah itu orang lalai. Kita pun lalai di rumah, jamaah. Maka usahakan kita di waktu-waktu lalai itu kita semangat. Sholat duha. Kapan yang paling utama? Nah, kasih hadiah. Yang bisa jawab. Setelah matahari setinggi anak onta. Oh ya apa anaknya onta? Di atas onta. Iya nggak apa-apa, anak kasih aja. Setelah anak onta kepanasan. Bukan setinggi anak onta. Setelah anak onta ini kepanasan. Hina tarmudul fisal. Karena anak onta ini kan ya dia masih duduk-duduk santai jamaah ya. Tapi ketika matahari mulai naik, dia mulai kepanasan, sudah mulai cari tempat yang teduh dia. Biasanya jam-jam itu jam-jam sibuk. Orang sudah sibuk bekerja, antum sudah di kantor. Beda antum sholat duha setelah subuh, nunggu matahari terbit umpamanya, atau mau berangkat kerja, belum sibuk antum. Tapi gimana antum bisa sholat duha di saat orang sedang transaksi, yang ini sedang ngerjakan tugas ini, terus antum, ana mau sholat duha. Tapi jangan usah sholat duha. Betul jamaah, itu waktu ghaflah. Maka dikatakan salatul awabin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah azza wa jal hina tarmudul fisal. Ketika matahari mulai panas, mulai menyengat teriknya, antum salat. Apalagi antum wudunya sudah batal. Kita kan kalau wudunya belum batal kan enak jemaah. Tapi wis batal. Gaya sepatu, kos kaki, aduh wis, sesuk ae wis, akhirnya sholat jemaah. Baik, maka tadi ingat bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Bulan diangkatnya amalan. Beliau ingin amalan diangkat dalam kondisi puasa. Dan orang yang puasa, apa saja amalan dia, oh ya banyak lah. Kalau orang sedang berpuasa, ketika teman-temannya makan siang, dia nggak makan siang. Rencanakan jamaah bulan Sya'ban ini, yang pertama dengan memperbanyak puasa sunnah. Berapa hari terserah. Antum mamanya anak akan puasa insya Allah 20 hari. Ya sudah. Kapan? Ya insya Allah Senin Kemis ya. Senin Kemis 8 hari. Rencana 20 hari puasanya Senin Kemis. Ya iso. Kan gak sesuai jamaah. Jadi orang ini harus rencana itu disesuaikan. 20 hari. Oh berarti ana ya 20 hari pertama sudah ana akan puasa. Karena orang yang puasanya nyambung itu lebih ringan daripada yang puasanya Daud gitu umpamanya. Anda mau puasa 15 hari ya puasa Daud bisa. 20 hari nggak bisa puasa Daud. Berarti tetap harus ada yang nyambung. Mungkin hari pertama berat. Hari kedua mulai ringan. Hari ketiga nggak poso. Jadi kadang-kala aduh kesel gitu kan. Maka di sini perlu adanya perencanaan bersama keluarga. Kita punya anak juga. Anak-anak anak ajak puasa kayaknya hari Ahad aja. Atau Sabtu sama Ahad sama Senin umpamanya. Soalnya dia kalau puasa pas sekolah agak berat umpamanya seperti itu. Padahal Ramadan ya puasa sekolah gitu kan anak-anaknya mah. Seharusnya kita biasakan mereka dengan puasa sunnah ini. Buat orang tuanya ngomong sama istrinya, "Dek, aku akan puasa insya Allah. Rencana berapa hari bang? Insya Allah 20 hari. Oke, siap. Dibuat perencanaan. Hari apa saja? Insya Allah anak akan puasa Senin sampai Kemis. Senin sampai Kemis, ya tidak bisa 20 hari. Dapatnya cuma 16 hari. Ya sudah 16 hari. Soalnya kenapa? Anak Jumat, Sabtu, Ahad ada banyak urusan. Mungkin keluar kota, mungkin safar, ini itu. Tapi kalau dia punya niat sebenarnya, tetap ditulis puasa aja.
Ini bicara puasa. Yang ibu-ibu rencanakan mengqadha puasa, yang punya utang. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha kadangkala dia baru full mengqadha puasanya di bulan Sya'ban. Tetap dia dapat fadilah. Fadilah diangkatnya amalan dalam kondisi puasa. Walaupun puasanya puasa qadha. Tapi ada fadilah itu. Amalnya diangkat, aku puasa. Maka bapak-bapak juga yang punya utang. Kira-kira bapak-bapak utang puasanya karena apa? Kalau datang bulan nggak mungkin kan jamaah seperti itu. Karena safar atau karena sakit, ya sudah diqadha. Kalau masih punya utang. Ibu-ibu yang punya utang bertahun-tahun nggak dibayar, ya sudah bayarlah di bulan Sya'ban ini. Orang yang hamil, orang yang menyusui, ya, yang bisa mengqadha, hendaklah dia mengqadha puasanya. Baik, kemudian rencana sholat, itu puasa tadi. Sholat, karena kalau di bulan-bulan lainnya sholatnya cuma 17 rakaat, usahakan umpamanya anak sholat di Sya'ban ini 40 rakaat. Gimana hitungannya? Ya dihitung rawatib 12 rakaat. Sudah tambah 17 29 plus sholat malam 11 rakaat. 11 rakaat Ustaz. Katanya nggak boleh berlebih-lebihan Ustaz. Tidak berlebih-lebihan jemaah. Kita ini karena tidak pernah, akhirnya merasa perencanaan kita berlebih-lebihan. Enggak. Nanti di bulan Ramadan tinggal nambah kualitasnya. Angkanya jumlahnya 11 sudah umpamanya. Iya 11 lah. Tapi kulhu enggak apa-apa Ustaz ya. Enggak apa-apa aja. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Boleh. Terus kalau capek anak baca Al-Fatihah saja, sah. Sah apa enggak jamaah? Sah jamaah gitu. Tapi artinya kita sudah punya perencanaan. Anak enggak pernah sholat Ustaz malam itu. Ya sudah, sholat malamnya habis Isya. Kalau mungkin kita takut nggak bangun malam jamaah karena sulit anak bangun. Bismillah, antum habis Isya pulang ke rumah sudah sholat malam. Karena sholat malam ini ya sejak tenggelamnya matahari disebut sholat malam. Kita sudah boleh. Momennya orang jamak maghrib sama Isya. Kemudian yang mau sholat witir habis itu boleh dia sholat jamaah. 11 rakaat sudah direncanakan. Boleh nyicil. Nyicil gimana? Sebelum tidur 7 rakaat. Nanti kalau bangun nambah 4. Umpamanya seperti itu. Semua ini kalau tidak direncanakan ya tidak jalan. Rencana itu boleh ditulis di kertas, boleh tulis di note di HP, boleh ditulis di hati. Biasanya kalau di hati sulit kita untuk melakukan evaluasi. Karena nggak ada yang tahu. Istri anak nggak tahu kok, anak kan rencana di hati. Tapi kalau kita rencana ngomong sama istri, aku mau puasa 20 hari. Boleh jadi istri mengingatkan, Bang, kok katanya rencana 20 hari. Oh iya dia. Taib, sholatnya ditambah. Yang ketiga baca Quran. Karena kita tahu puasa dan Quran ini beriringan jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-siyam wal Quran. Puasa dan Quran itu yashfa'ani, akan memberikan syafaat pada hari kiamat kepada orang-orang yang melakukan hal itu. Dan membaca Al-Quran yang paling utama itu di malam hari. Supaya antum gak capek, maka bacalah dengan sholat. Tadi pas sholat malamnya antum, udah. Boleh antum taruh Quran di depan antum. Yang gak hafal Quran, boleh antum pegang di tangan antum. Tapi sudah direncanakan. Karena memang sebaik-baiknya membaca Al-Quran di malam hari jamaah. Di siang hari boleh. Tapi kalau kita bicara lebih utama di malam hari. Ana mau bulan Sya'ban hatam 2 kali. Soalnya Rajab ana hatam sekali. Maka bulan Sya'ban ana mau hatam 2 kali. Direncanakan.
Berarti ana harus baca 2 juz. Ya, berarti tiap habis sholat, Ustaz, ana mau baca yang tidak yang sholat tiap habis sholat. Insya Allah ana baca 1 halaman setelah sholat. Nanti malam pas sholat malamnya ana baca 1 halaman juga. Dapat berapa juz? 6 halaman. Tadi ini orang rencana tidak sesuai. Antum kalau mau 2 juz berarti setiap selesai sholat berapa halaman? 4 halaman. 1 juz itu berapa halaman? 10 bolak-balik. Iya. 10 lembar. 10 lembar ya. Berarti 20 halaman tadi. Ya tinggal dibagi. Kalau 1 juz berarti setiap selesai sholat 4 halaman. 4 lembar. 4 lembar, 4 halaman jemaah. 4 halaman kalau 2 juz. Berarti bolak-balik. Direncanakan. Tatkala kita niat, Allah bantu. Tapi kalau kita niat tanpa mempersiapkan diri, ya kadang-kala bohong aja. Sebenarnya enggak niat. Kenapa Imam Syafi'i bisa hatam Quran 60 kali di bulan Ramadan? Kita kalau mikir gimana Ustaz ya? Kok tidak masuk di akal kita Ustaz? Ya karena antum tidak pernah punya perencanaan dan pelatihan. Pernah ngelihat ada orang bisa ngangkat deadlift ya. Itu 500 kilo. Setengah ton. Kita 50 kilo gelundung. Artinya gak masuk akal. Karena antum gak latihan. Dan latihannya orang itu sepanjang tahun. Bukan latihannya pos mau lomba. Enggak. Antum dapat memperhatikan juga orang-orang yang pelari itu. Lari cepat umpamanya. Apakah latihan dia itu sebulan sebelum lari? Tidak. Kapan latihannya? Sepanjang tahun. Bahkan kalau sudah mau ikut lomba, itu dia sudah latihan sepanjang tahun. Ketika akan ikut lomba umpamanya, dia dikarantina. 3 bulan. Untuk persiapan. Maka kita nggak heran kalau seperti Imam Syafi'i, seperti ada sebagian ulama sholat ya, hatam Quran jamaah. Utsman bin Affan dikatakan dia masuk ke Masjidil Haram jamaah. Dia sholat habis Isya, dia baca dari Alif Lam Mim, baru ruku ketika minal jinnati wan nas. Kuat sikili Ustaz ya. Ustaz. Imamnya baca Al-Baqarah itu ke kanan, ke kiri. Wis, hati sudah mesu-mesu. Sopo imami gitu. Jadi memang sudah dia tidak biasa jemaah. Ada cerita teman-teman di Sidoarjo apa? Iya kalau nggak salah. Yang 1 rakaat 1 juz. 1 rakaat 1 juz ya, di musola mana gitu ya. Berarti 2 rakaat 2 juz. Itu jamaahnya nggak banyak kata dia. Tapi kebanyakan jamaah Ustaz nunggu ruku Ustaz. Jadi dia 2 rakaat cuma dapat 1 juz. Karena dia nunggu ruku, Allahu Akbar, alhamdulillah kan lebih ringan Ustaz, gitu kan. Ini terjadi karena tadi tidak ada pelatihan dari kita jamaah. Orang kalau sudah berlatih tadi sholatnya dan plus tadi baca Qur'annya, dia baca ketika sholat namanya. Maka tatkala tarawih imamnya baca kurang panjang, dia pindah masjid. Kurang panjang, masyaallah. Ini karena dia terlatih dengan perencanaan di bulan Sya'ban. Tapi nggak pernah latihan. Dideloi sopo imam. Ini masih sholat jemaah. Itu deloi imam kata dia. Selesai sholat langsung datang ke DKM. Mana DKM-nya? Iya, kenapa kata dia?
Ganti imamnya ya. Kalau enggak saya enggak donasi lagi di masjid ini. Ada kan orang-orang yang kadang-kadang mengatur. Karena dia merasa donatur ini itu enggak. Kalau imami iki tetap ana enggak donasi lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Ya diganti imamnya. Tapi kan generasinya sekarang sudah lemah Ustaz. Ya sudah nggak apa-apa. Memang Allah Azza wa Jalla mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Boleh antum baca kulhu, boleh. Sah, nggak perlu disalahkan orang itu. Oh masjid sini Ustaz terlalu cepat Ustaz, kulhu Ustaz, tempat kita. 1 juz. Loh, di sana boleh, di sini boleh. Yang tidak boleh kalau tidak baca Al-Fatihah. Ada yang waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Aduh dawa iki. Allahu Akbar. Oh iki imame. Seneng kan ambek imame. Cocok dia sama imam seperti ini. Boleh jamaah, boleh sah salatnya. Tapi kita ini sedang berlomba-lomba. Maka tadi kita bicarakan bulan Rajab ini bulan untuk menanam. Sya'ban ini menyirami, panen di Ramadan. Tapi buat orang yang memang tidak pernah menanam dan dia tidak tahu apa yang akan disirami, ya gitu modelnya nantinya. Ramadan dia yang penting sah. Yang penting sah. Sahur banyak-banyakan, berbuka Masya Allah. Semua dia makan. Terawih lemes. Terus dia, kan enggak apa-apa Ustaz. Sah. Loh iya sah. Sahih. Kita mau debat sama orang kayak gini kalah antum jamaah. Karena dia yang dicari apa? Sah. Ya, sudah sah. Terus dia nggak terawih. Dapat 7 hari, kok nggak terawih katanya? Emangnya wajib terawih? Wah, siap. Sudah. Ini orang ahli fikih ini jamaah. Yang tahu dengan mana yang wajib, dengan mana yang sunnah gitu loh. La haula wala quwwata illa billah. Masalahnya tadi tidak punya perencanaan sejak Rajab. Tapi kalau dia merencanakan, dia akan panen. Karena bulan itu pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Setiap malam ada pembebasan dari api neraka. Kemudian ada yang menyeru, ya baghiyal khair. Wahai orang yang suka kebaikan, yang ingin kebaikan, akbil, ayo ini waktunya gitu loh. Jangan samakan dengan bulan-bulan lainnya. Wa ya baghiya syarr aksir. Yang ingin berbuat, yang suka berbuat jahat, tahanlah. Ini bulan panen pahala. Maka tolong sholat dan baca Al-Qur'annya sudah direncanakan. Sekarang nih untuk masuk bulan Sya'ban. Antum niat ana mau hatam 2 kali. Ya sudah. 2 kali berarti tanggal 15 antum sudah hatam. Jangan, enggak Ustaz, ana insyaallah nantilah 15 hari sebelum Ramadan ana akan hatam 2 kali. Boleh jadi enggak hatam. Karena kita belum terbiasa tadi. Biasakanlah sedikit-sedikit. Baik, kemudian sedekah. Di antara amalan yang mulia di bulan Ramadan itu bersedekah. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Puncak dari kedermawanan beliau itu kapan? Di bulan Ramadan. Kapan? Hina yalqahu Jibril fayudarisul Quran. Ketika beliau tadarus Quran sama Jibril. Kita lihat ya, puasa, sholat, tadarus Quran, yakni baca Quran, mempelajari Al-Quran dan mengkajinya, itu membuat orang memandang dunia ini remeh. Ambisi dia jadi akhirat. Puncak sedekah Nabi itu ya Ramadan. Sampai dikatakan Rasulullah SAW itu lebih dermawan daripada angin yang dikirimkan sama Allah Azza wa Jalla. Angin kalau datang itu semua orang dapat. Mau kaya, mau miskin.
mau wanita, mau laki-laki merasakan. Maka tolong mulai kita bersedekah. Tadi diumumkan masjid ini butuh apa? Butuh paving. Paving Ustaz, tidak dibuat sholat Ustaz, kata dia. Ana mau yang sejadah saja. Oke, tidak apa-apa. Tapi paving ini, kita itu kadang-kala melihat paving jalan itu seperti sodakoh yang remeh. Tidak, jamaah. Ketika niatnya antum benar, niatnya antum agar diselamatkan dari api neraka, niatnya antum agar dilipat gandakan tuh pahala, niatnya antum agar Allah melipat gandakan tadi pahala itu. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ketika orang bersodakoh 1 butir kurma, min kasbin thayyib, dari hasil yang halal, yang baik, wala yaqbalullah illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik, Allah akan kembangkan sodakohnya itu, jemaah. Sampai pada hari kiamat nanti dia mendapatkan sodakoh yang 1 kurma itu seperti gunung besarnya. Maka jangan diremehkan. Tuh, orang ketika di paving itu tempat parkir, buat yang sholat, buat wali murid yang mengantarkan anaknya sekolah, ya, dia merasakan kenyamanan, niat kita menyenangkan hati orang lain, Allahu Akbar. Kita akan mendapatkan banyak fadilah. Memang kita boleh memilih, anak mau sedekah ini, mau sedekah ini, tafadhol. Tapi kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Kalau gitu ana mau paving 1 meter. Berapa 1 meter? Dah 85 ta Mas. Mungkin. Iya. Ana cuma punya uang 50. Enggak apa-apa. 1/2 meter lebih. Ana punya uang 10.000. Alhamdulillah. 1 paving lebih lah. Mungkin seperti itu. Berapapun, 2.000, berikan, niatkan lillahi ta'ala. Itu rencana sodakoh ya, mulai. Apalagi tadi kita sudah bicara puasa sunnah di bulan Sya'ban. Anak kayaknya mau berbagi, bukalah di Masjid Nidaul Fitrah. Rencana akan ada buka puasa. Loh, ini rencana cuma Senin Kemis, Sya'ban harus lain. Umumkan Sya'ban full Nidaul Fitrah mengadakan buka bersama. Itu perencanaan. Karena Sya'ban beda dengan bulan yang lainnya gitu loh. Jadi siapa saja, hari apa saja engkau puasa, Nidaul Fitrah akan ada buka bersama. Air sama kurma. Tidak apa-apa gitu loh. Artinya selalu ada gitu loh. Sah gitu. Artinya selalu ada. Tapi diumumkan. Artinya perlu kita memotivasi orang. Umpamanya ketika khutbah Jumat jamaah insyaAllah Nidaul Fitrah karena kita di bulan Sya'ban. Rasulullah SAW hampir full puasa di bulan Sya'ban. Kita akan adakan buka bersama atau takjil lah di Masjid Nidaul Fitrah ini. Semoga itu memotivasi orang. Oh iya ya, aku mau puasa. Apalagi kalau bisa kajian setiap sebelum maghrib sudah. Agak paling enggak 15 menit ya. Dirutinkan, direncanakan. Agar umat Islam ini memuliakan Sya'ban, persiapan Ramadan. Tadi yang Anda sebutkan, kalau orang di bulan Ramadan ini, di bulan Sya'ban ini sudah puasa, kira-kira hari pertama dia bingung dengan berbuka? Enggak ada. Biasa aja. Kadang-kala dia mandi adzan. Oh iya, tidak apa-apa. Tapi karena nggak pernah puasa, jam 4 sudah di meja makan. Anu apa Mas? Buko. Si rong jam nih, tidak apa-apa lah. Paling nggak menghibur ngelihat kolek, ngelihat ini kan terhibur. Karena dia nggak pernah puasa aja. Tapi tadi orang kalau biasa puasa selesai dia olahraga nggak ada masalah. Contoh tuh tukang-tukang. Ada tukang yang nggak kuat puasa aja. Di bulan Ramadan. Penyebabnya apa? Dia nggak pernah latihan. Kalau dia di bulan Sya'ban sudah mulai latihan puasa sunnah. Tidak kuat Ustaz. Oke berbuka. Puasa sunnah kan boleh kita berbuka. Oke berbuka jam 12 umpamanya. Karena nggak kuat. Besok puasa lagi. Ternyata kuat sampai jam 1.
ternyata kuat sampai jam 3, ternyata kuat sampai maghrib jamaah. Itu latihannya di bulan Sya'ban. Jangan Ramadan datang. Kalau enggak poso, enggak kuat Ustaz. Kerjanya di bawah matahari. Sahur, enggak. Pancen enggak niat nih jamaah. Sahur enggak. Ngomongnya enggak kuat, enggak, engkau enggak niat. Kalau engkau niat, engkau akan sahur. Engkau akan mempersiapkan diri. Karena Anda melihat di beberapa bangunan ya, orang yang lagi bangun itu, mereka ngomong, Ustaz, nih Ustaz, satu tok yang puasa Ustaz. Ada satu anak muda, kurus badannya, puasa dia. Sedangkan yang kuat-kuat nggak puasa, nggak punya perencanaan. Dan dia tidak latihan tadi. Kemudian silaturahim ya. Karena ini bulan diangkatnya amalan. Ada sebuah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Tapi hadis itu dihasankan oleh Syekh Albani. Bahwasanya di malam nisfu Sya'ban itu Allah yattali' ala ibadihi. Lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memandang kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, itu diampuni semuanya kecuali orang musyrik wa musyahin dan orang yang menyimpan dendam sama saudara, yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya. Kita tahu juga tiap Senin Kemis itu amalan diangkat. Kalau ada orang yang berseteru dengan saudaranya, maka dikatakan akhiru lihadain, dua orang ini tunda pengangkatan amalannya. Hatta yastoliha, sampai dia berbaikan dengan saudaranya. Maka tolong silaturahim dijaga. Kemudian kalau kita punya masalah dengan kawan-kawan kita, sudahlah, jangan menyimpan dendam. Apa manfaatnya buat antum ya? Orang itu kalau nggak suka sama temennya, mungkin temennya pernah menyakiti dia ya. Dan Allahu Akbar ya, kita ini juga pendosa ya. Jangan merasa fulan nyakiti anak. Antum memang nggak pernah berbuat dosa. Antum nggak pernah nyakitin orang lain. Antum maksum memangnya. Kadang-kadang kita seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dia bersumpah untuk tidak memaafkan Mistah yang menfitnah Aisyah berzina, yang padahal mendapatkan santunan selalu dari Abu Bakar, kerabatnya Abu Bakar, Allah tegur. Falyafu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan. Saya sudah melupakanlah kesalahan dia. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Apa kalian nggak suka diampuni sama Allah Azza wa Jalla? Abu Bakar langsung mengatakan, bala ya Allah. Iya ya Allah, kami ingin diampuni oleh Engkau ya Allah. Abu Bakar ditegur sama Allah. Dan kita tahu doa di malam paling indah di bulan Ramadan itu apa doanya? Di Lailatul Qadar, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau cinta dengan maaf, maafkan aku ya Allah. Lalu kita berkata kepada saudara kita, tiada maaf bagimu. Engkau gimana sih? Engkau baru saja berdoa, meminta maaf sama Allah, dan engkau menyatakan bahwasanya Allah itu pemaaf dan cinta maaf. Lalu engkau mengatakan tiada maaf bagimu. Ya Allah gak maafkan engkau juga nantinya. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Engkau suka memaafkan, Allah akan memaafkan engkau kelak pada hari kiamat. Ada orang yang tidak punya kebaikan. Ketika dihisap pada hari kiamat, ditanya apa kebaikan dia? Nggak ada kata dia. Cuma orang ini, dia punya pekerja-pekerja yang nagih utang. Mungkin dia mengutangin barang ya ini itu, atau utang uang juga. Kalau ketemu orang yang tidak bisa bayar, dia selalu berpesan sama anak buahnya. Idza laqita mu'siran, kalau engkau ketemu orang yang kesulitan, nggak bisa melunasi utangnya, fatajawaz anhu, engkau sudah lewatin dia, maafkan dia. La'allallah yatajawaz anhu. Aku berharap Allah memaafkan kita. Artinya kita ini punya banyak dosa ya. Maka tolong orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, orang-orang yang pernah berbuat salah sama kita, udahlah, maafkan dia, kerabat-kerabat kita, apalagi orang tua kita. Mungkin ya, kita punya orang tua yang zalim, yang pilih kasih. Ini tuh, maafkan sudah. Barakallahu fikum. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Anda mau kasih hadiah ini buat yang paling tua. Nah, orang tua itu tinggal sedikit jemaah.